Permintaan terakhir istri. Episode 10. Memperkenalkan istri. Melihat pemandangan yang ada di hadapannya, sebenarnya Gideon merasa bahagia, hanya saja Gideon tidak mau jujur. Sudah berhentilah, cepat kamu siap-siap, hari ini ada acara kantor. Gideon menyuruh Diara untuk segera bersiap-siap. Mendadak banget mas, tapi Irene ikut dengan kita kan? Tanya Diara yang tentunya tidak mau meninggalkan putri kecilnya. Irene kita titipkan pada mama, soalnya takut pulangnya kemalaman, kasihan nanti dia. Jelas Gideon agar dia berhenti bertanya. Tapi mas, Diara cepatlah. Jangan banyak bicara, jika kamu tidak mau ikut aku akan mengajak Desi saja. Gideon memotong ucapan Diara. Mendengar nama Desi, Diara hanya berpikir. Desi itu siapa? Apa mas Gideon sungguh punya wanita lain dan berniat menikah lagi? Batin Diara yang bertanya-tanya. Aku titip Irene dulu mas. Pinta Diara dengan nada lembut. Diara langsung menaruh Irene di pangkuan suaminya. Diara langsung beranjak dari tempat duduknya, lalu menuju ke kamarnya untuk segera bersiap-siap. Diara juga menitipkan Irene pada sang suami agar dirinya lebih cepat bersiap-siap. Setelah beberapa lama Diara keluar dengan gaun berwarna coklat, Gideon menatap Diara tanpa berkedip. Hari ini Diara terlihat begitu cantik dengan balutan gaun berwarna coklat dan riasan wajah yang cukup natural. Diara juga merapikan rambutnya dan memberikan hiasan di rambutnya. Kini Diara terlihat begitu cantik. Mas, apa aku jelek? Tanya Diara karena Gideon terus melihatnya tanpa berkedip. Sudah jangan banyak tanya, pegang Irene, aku mau bersiap-siap. Gideon berusaha mengalihkan pembicaraan Diara. Diara langsung mengambil pangkuan Irene dari gendongan sang suami, dan Gideon langsung masuk ke dalam kamarnya. Sambil menunggu Gideon, Diara masuk ke dalam kamar Irene, untuk menyiapkan perlengkapan Irene dan semua keperluan Irene selama dititipkan di rumah mertuanya nanti. Bertemu dengan mamanya Mas Gideon, aku tidak yakin. Batin Diara grogi. Setelah menyiapkan semuanya, Diara langsung menuju ruang tengah untuk menunggu sang suami yang sedang bersiap-siap. Irene sayang, kamu jangan rewel ya di rumah nenek. Mama temanin papa dulu, daripada papa ditemanin wanita lain. Ucap Diara, tiba-tiba Irene mencium pipi Diara membuat Diara tersenyum. Anak mama yang pintar, Diara memuji Irene dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa lama akhirnya Gideon keluar dari kamarnya. Memakai setelan jas warna hitam membuat dirinya terlihat begitu tampan mempesona. Ayo berangkat, ajak Gideon. Gideon langsung menggandeng tangan Diara, untuk menuju ke mobil. Setelah semuanya naik, Gideon langsung menyalakan mesin mobilnya. Gideon menuju ke rumah orang tuanya lebih dulu untuk menitipkan anak mereka pada orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tua Gideon, Gideon langsung memarkirkan mobilnya. Gideon langsung mengajak Diara masuk. Dengan langkah yang begitu grogi, Diara memberanikan diri untuk pertama kalinya datang ke rumah mertuanya. Aku harus yakin, aku tidak peduli apa yang akan dilakukan Nyonya Rita saat melihatku. Batin Diara yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tok, tok. Gideon mengetuk pintu rumah orang tuanya. Salah satu artnya keluar untuk membukakan pintu rumahnya. Ceklek. Suara gagang pintu. Tuan Gideon, masuklah. Art tersebut langsung mempersilahkan Gideon untuk masuk ke dalam rumah. Gideon dan Diara langsung masuk ke dalam rumah. Perasaan Diara masih begitu takut mengingat mamanya Gideon tidak memberikan restu pada pernikahannya dengan anak semata wayangnya. Gideon sayang, sapa sang mama dengan begitu bahagia. Untuk apa dia membawa babunya ke sini? Batin Mama Rita yang selalu menganggap Diara hanya sebagai babu. Mama, papa mana? Gideon membalas sapaan sang mama dan langsung mencium tangan sang mama. Papamu sedang ada urusan. Jawab Mama Rita. Diara juga berniat melakukan hal sama, namun dengan cepat mamanya Gideon langsung mengambil Irene dari gendongan Gideon dan enggan bersalaman dengan Diara. Sabar Diara, aku aja sebenarnya tidak mau punya mertua seperti Anda. Batin Diara. Irene sayang, nenek merindukanmu. Ucap Rita pada sang cucu. Rita terus menciumi pipi cucu dengan begitu gemas. Kini mereka semua sudah duduk, lalu Gideon menjelaskan pada mamanya apa tujuan dia datang ke rumah hari ini.
Mama, aku kesini mau menitipkan Irene pada Mama. Soalnya hari ini aku ada acara kantor, aku takut pulangnya kemalaman karena agak jauh tempatnya, jadi aku tidak bisa mengajak Irene ikut bersama kami. Gideon menjelaskan pada mamanya. Iya tidak apa-apa, biarkan Irene menginap di sini saja. Jawab Mama Rita. Iya Ma, oh iya Ma, ini perlengkapan Irene, di dalamnya ada baju dan susu Irene juga. Ucap Gideon yang langsung menaruh tas yang berisi perlengkapan Irene di atas meja. Iya nak, kamu pergilah hati-hati. Jawab Mama Rita yang enggan melihat Diara. Gideon dan Diara langsung berpamitan dengan mamanya, namun Mama Gideon tidak mau bersalaman dengan Diara lagi. Tidak sudi aku bersalaman denganmu. Batin Rita yang hatinya dipenuhi kebencian. Gideon langsung mengajak Diara keluar dari rumah. Kini mereka sudah menaiki mobilnya untuk segera menuju ke tempat acara. Setelah 1 jam lebih menempuh perjalanan, akhirnya Gideon dan Diara sampai di tempat acara. Gideon menggandeng tangan Diara. Sebelum masuk ke ruangan acara, setiap tamu harus berfoto dulu. Gideon juga berfoto dengan Diara. Visual Diara dan Gideon. Dengan malu-malu Diara memberanikan berfoto dengan sang suami. Jantungku berhentilah berdetak. Batin Diara yang merasakan detak jantungnya lebih kencang dari biasanya. Diara, setelah pulang dari pesta, kita rumah sakit ya? Bisik Gideon di telinga Diara. Untuk apa Mas? Jawab Diara dengan suara pelan. Untuk memeriksakan detak jantungmu ini, aku rasa ada yang salah dengan jantungmu. Ledek Gideon dengan jahil. Gideon merasakan detak jantung istrinya yang begitu kencang. Diara hanya diam. Setelah selesai berfoto, Gideon kembali menggandeng tangan Diara untuk masuk ke dalam ruang acara. Ada angin apa Mas? Gideon hari ini begitu beda dari biasanya. Mungkin karena ini sedang di tempat umum, nanti kalau sampai rumah juga dia bakal jadi es batu lagi. Pikir Diara dalam hatinya. Entah kesambet dedemit mana si Gideon, bahkan hari ini dia mau meledek sang istri. Biasanya mah boro-boro bicara saja ketus mulus setiap hari. Gideon menghampiri pesan bisnisnya, sekalian menyapa mereka. Hei Aryo, datang sama siapa? Perasaan waktu itu bukan sama yang ini. Tanya Gideon pada salah satu rekan bisnisnya. Sudah putus sama yang waktu itu. Jelas Aryo. Wih kamu juga keren, baru ditinggal bini beberapa hari langsung dapat yang bening. Ledek Aryo yang ditatap kesal oleh Gideon. Diara hanya diam saja, lalu Gideon mengenal Diara pada rekan bisnisnya. Kenalin, ini istriku Diara Wijaya. Gideon memperkenalkan Diara pada Aryo, dan Gideon juga memakaikan nama belakangnya pada Diara, membuat Diara terkejut. Apa Mas? Gideon baru saja memakaikan nama belakangnya di namaku. Batin Diara. Gideon asik mengobrol dengan rekan bisnisnya. Diara juga mengobrol dengan Anin, ia tidak lagi adalah kekasihnya Aryo. Mereka ngobrol dengan begitu asik biarpun usianya lebih muda dari Anin, tapi Diara adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan siapa saja. Lihat itu bukannya kekasihnya Aryo, terus yang di sampingnya siapa? Tanya Leo, salah satu tamu undangan yang mengenal Anin. Laki-laki yang bersama Leo terus menatap wajah Diara. Sepertinya tidak asing, tapi itu benar Diara. Batin sang laki-laki itu. Reno, apa yang kamu lihat? Tanya Leo dengan tatapan bingung. Aku melihat gadis cantik, dan aku akan mendekatinya. Jawab Reno yang langsung berjalan menghampiri Diara. Reno adalah kekasih Diara yang selama ini merantau di luar negeri. Entah kapan dia pulang dan bisa ada di acara yang sama, Diara juga tidak tahu, karena setelah menikah dengan Gideon. Diara memblokir no ponsel Reno. Alasan Diara memblokir no ponsel Reno agar Reno tidak sakit hati saat tahu tentang pernikahan dirinya dan majikannya. Reno berjalan menuju ke tempat Diara duduk. Reno tiba-tiba duduk di sofa dekat Diara, membuat Diara merasa terkejut. Mas Reno? Iya itu Mas Reno. Batin Diara. Diara. Panggil Reno dengan suara lembut. Mas Reno. Sahut Diara dengan wajah yang masih terkejut. Kalian saling kenal? Tanya Anin atau kekasihnya Aryo yang dari tadi mengobrol dengan Diara. Diara hanya diam membisu.
Tiba-tiba Gideon berdehem dan langsung mendaratkan dirinya duduk di sampingnya Diara. Ehem. Gideon berdehem membuat Diara tambah bingung. Mas, Gideon. Sapa Diara dengan suara lirih. Kamu sudah makan? Tanya Gideon membuat Diara terkejut. Mas, Gideon bertanya padaku sudah makan atau belum? Batin Diara. Belum mas, jawab Diara singkat. Mau makan apa? Biar aku ambilkan. Tanya Gideon lagi, kali benar-benar membuat Diara tercengang tidak percaya. Aku tidak lapar mas, nanti saja. Jawab Diara dengan lembut. Aryo yang melihat Reno langsung duduk di samping Reno, Aryo mengenal Reno karena dia juga salah satu rekan bisnisnya. Wih Ren, kamu juga datang. Selamat ya akhirnya kamu menjadi pengusaha sukses. Ucap Aryo tiba-tiba membuat Diara kaget. Biarpun Reno dan Aryo rekan bisnis, namun mereka seumuran jadi mereka lebih nyaman dengan sebutan nama masing-masing. Terima kasih Aryo, kamu ganti kekasih lagi. Reno mengucapkan terima kasih pada Aryo dan bertanya tentang kekasih baru Aryo. Ah kamu ini, oh iya mana kekasihmu? Elak Aryo, mendengar ucapan Aryo Diara benar-benar merasa tersentak. Reno menatap Diara, Reno tahu Diara pasti menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Kekasihku sudah memblokir no ponselku, bahkan kepulanganku ke kota ini berniat untuk melamarnya, tapi sayangnya aku tidak bisa menghubunginya. Jelas Reno yang sengaja menyindir Diara. Saat ini hati Diara begitu hancur, salah Diara tidak jujur pada Reno bahkan Diara malah memblokir no ponsel Reno. Maafkan aku mas, aku punya alasan kenapa aku melakukan itu. Batin Diara merasa bersalah. Beberapa hari lalu sebelum pulang ke kota asalnya, Reno berusaha menghubungi no ponsel Diara, namun sudah tidak tersambung. Kepulangan Reno ke kota asalnya berniat melamar Diara putri gadis yang menjadi kekasihnya selama ini, namun Reno juga tidak tahu sebenarnya ada apa dengan Diara karena dirinya menghubunginya sudah tidak bisa sama sekali. Kamu datang saja ke rumahnya. Cetus Aryo yang langsung disambut gelengan kepala oleh Reno. Kenapa? Tanya Aryo lagi. Dia sudah jauh berbeda dari yang aku kenal dulu, sekarang dia sangat cantik dan modis, bahkan pakaian yang dia kenakan juga sekarang bermerek. Aku yakin dia sudah bahagia dengan laki-laki lain yang tentunya dengan laki-laki kaya, jelas Reno yang kembali menyindir Diara. Betapa tersentaknya hati Diara, Diara hanya diam aja tidak berani mengeluarkan suara apapun, apalagi di sampingnya sekarang ada Gideon laki-laki yang sekarang sudah menjadi suaminya. Mas Reno, aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan aku melakukan ini semua karena ini sebuah amanah mas. Batin Diara yang sungguh ingin berteriak untuk mengungkapkan kebenaran yang ada. Sudahlah kamu lupakan gadis seperti itu, aku yakin gadis itu menggoda laki-laki kaya itu di atas tempat tidur jadi dia bisa menikah dengan laki-laki kaya. Ucap Aryo yang membuat Reno sebenarnya merasa kesal. Aku tahu dia bukan gadis seperti itu, dia adalah gadis yang begitu polos dan sangat biasa, jawab Reno yang disambut tawa oleh Aryo. Iya kepolosan itu akan berubah seketika karena duit, Reno kamu itu jangan bodoh banyak yang gak jelas sekarang, dan itu hanya gadis miskin yang kekurangan uang dan akhirnya dia menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan gayanya pastinya. Ucap Aryo yang membuat Reno ingin sekali menjotosnya. Reno tahu betul Diara bukan gadis seperti itu, apalagi Diara hanya gadis yatim piatu yang hidup sebatang kara. Jadi Diara benar-benar menjaga dirinya dengan baik, dan Reno yakin Diara tidak akan melakukan hal menjijikkan seperti apa yang Aryo ucapkan. Tidak semua gadis miskin menjadikan dirinya sebagai alang. Cetus Gideon tiba-tiba, Gideon sengaja mengatakan hal itu karena memang Diara biarpun dia hanya gadis miskin tapi dia tidak pernah melakukan apa-apa karena uang, apalagi menjadikan dirinya sebagai wanita tidak jelas. Mas, kita pulang jam berapa? Tanya Diara pada Gideon, yang sengaja mengalihkan pembicaraan. Masih lama, apa kamu capek? Kamu mau istirahat dulu? Tanya Gideon dengan begitu perhatian, membuat Diara tersenyum simpul. Apa Mas Gideon sedang memperhatikanku? Gumam Diara. Tidak mas, aku hanya bertanya saja. Jawab Diara dengan lirih. Tiba-tiba seseorang keamanan pesta datang,
dan memberitahukan pada semua tamu bahwa hujan lebat dan ada pohon tumbang dan jalanan tutup. Wajah Diara langsung berubah panik, Diara langsung kepikiran dengan sang anak yang dititipkan pada mertuanya. "Mas, terus Irene bagaimana?" tanya Diara dengan begitu panik. "Irene sama Mama, tidak apa-apa, kamu jangan panik," jawab Gideon yang berusaha meyakinkan Diara. Mendengar kata-kata anak, Reno langsung berpikir, apa Diara sudah menikah? Pikir Reno dalam hatinya. Diara diam, dalam hatinya Diara berdoa. Mudah-mudahan Irene tidak rewel. Doa Diara dalam hatinya. Jam menunjukkan pukul 9 malam, acara kantor akhirnya selesai. Diara pulang dari acara kantor tidak berpamitan pada Reno sama sekali, bukan karena tidak mau. Hanya saja Diara belum siap untuk menjelaskan semuanya pada Reno tentang pernikahannya dengan sang majikan. Malam ini Gideon dan Diara menginap di hotel yang tidak jauh dari tempat acara kantor tersebut. Gideon juga langsung membeli baju untuk dirinya dan istri untuk tidur malam ini. Sesampainya di hotel, Gideon langsung mengabari mamanya. Gideon menelpon Mama Rita. "Halo Ma." Sapa Gideon. "Iya Gideon, ada apa?" tanya Mama Rita. "Mama, malam ini Gideon tidak bisa pulang karena ada pohon tumbang jadi jalanan tutup Ma," ucap Gideon. "Iya Nak, kamu hati-hati di sana," jawab Mama Rita. Gideon langsung mematikan saluran teleponnya. "Aku yakin ini cuma alasan, aku yakin gadis sialan itu pasti mau merayu anakku," batin Mama Rita dengan rasa curiganya. Gideon dan Diara. Gideon dan Diara langsung masuk ke dalam kamar hotel, yang sudah Gideon pesan sedang melangkahkan kakinya. Tiba-tiba ada suara petir yang menggema membuat Diara sangat takut dan refleks langsung memeluk Gideon. "Mas, aku takut," ucap Diara dengan suara lirih. Gideon langsung memeluk Diara agar tidak merasa takut lagi. "Tidak usah takut, di sini ada aku, kamu pergilah mandi nanti gantian." Gideon berusaha menenangkan Diara, lalu menyuruh mandi. Diara langsung melepaskan pelukannya dari tubuh Gideon. Diara langsung pergi menuju ke kamar mandi. Gideon duduk di tepi ranjang menunggu Diara selesai mandi. Setelah berapa lama Diara keluar dari kamar mandi dengan setelan kaos lengan panjang yang Gideon beli tadi. Gideon bergantian untuk mandi. Setelah selesai mandi Gideon langsung berganti pakaian dengan pakaian yang dirinya beli tadi. Diara hanya diam duduk di tepi ranjang. "Petirnya membuatku takut," batin Diara. Gideon baru saja keluar dari kamar mandi, lalu menghampiri sang istri yang duduk di tepi tempat tidur dengan wajah ketakutan. Hujan begitu lebat, akankah terjadi sesuatu pada Diara dan Gideon? Bersambung.